permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Hai Sobat Traveler, bersama saya Indri dalam acara Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah sekarang Indri mau membawa saya Traveler untuk menapak tilasi jejak-jejak perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga melihat bangunan bersejarah yang ada di Kampung Kauman. Mau tahu? Yuk ikutin Indri. Di kampung ini, Sobat Traveler jika ingin menyusuri gang-gang Kampung Kauman harus dengan berjalan kaki. Selain ada tanda dilarang memakai kendaraan yang dipasang di dekat gapura, jalan di Kauman sengaja dirancang agar menyulitkan kendaraan masuk. Perancangan itu bermaksud agar kebisingan tidak mengganggu kesibukan para santri belajar dan sebagai wujud filsafat kesetaraan di Kauman, di mana setiap orang yang masuk diwajibkan menanggalkan status sosialnya dengan berjalan kaki. Nah, saya Traveler, sekarang Indri ada di depan rumah salah satu keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yuk langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Indri dari TV Wade, Bu. Oh iya, masuk aja Mas. Ya. Nah, saya Traveler, sekarang Indri mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu dari keturunan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Widya Stuti, tapi biasa dipanggil Wiwit. Oh, Ibu Wiwit ya. Nah, untuk di sini kan kita mau ngobrol tentang pandangan keluarga terhadap sosok Pak Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, menurut Ibu sendiri itu bagaimana sosok Pak Ahmad Dahlan? Kalau menurut saya, mungkin ya selaku keturunan beliau, seorang Ahmad Dahlan ini adalah seorang yang ya dia adalah seorang ulama, kiai, tetapi beliau juga seorang pemimpin keluarga atau seorang ayah yang sangat luar biasa. Dalam artian beliau juga sangat dekat dengan keluarganya, tetapi beliau juga mengutamakan kegiatan dakwahnya. Nah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan beliau itu faktor keturunan anak-anaknya itu sangat beliau perhatikan, bukan hanya oleh Kiai Dahlan tapi juga oleh Nyai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu menurut saya itu beliau itu kan kalau kata Rasulullah itu kan selalu mengatakan ibda' binafsik ya. Jadi mulailah dari diri sendiri. Nah, itulah prinsip yang selalu ditekankan oleh Kiai Dahlan terhadap keluarganya. Sehingga ketika beliau itu mengajak orang, katakanlah contohnya perempuan itu untuk belajar, beliau itu putrinya dulu juga disekolahkan. Jadi bukan kemudian hanya menyuruh orang lain, tetapi keluarganya juga ya, Bu. Disuruh untuk kemudian belajar. Kemudian misalnya ketika mendirikan Aisyah itu juga beliau meminta anak-anaknya yang perempuan terutama itu untuk aktif juga di dalam Aisyah. Sehingga memang saya pikir sosok Ahmad Dahlan itu sosok yang sangat cerdas, bagaimana dia juga bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki untuk membesarkan apa yang dia punya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu. Secara umum mungkin orang taunya Pak Ahmad Dahlan ini sebagai pendiri Muhammadiyah nih. Nah, yang tidak terlihat di umum tapi itu di keluarga itu apa, Bu? Jadi memang banyak cerita ya, kami punya kebiasaan, kebetulan keluarga besar kami itu punya perkumpulan yang namanya Yayasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu kami terbiasa apabila ada saudara yang datang dari jauh, karena keluarga Kiai Dahlan itu tersebar, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Thailand, ada yang di Amerika, dan kami masih terhubung. Ketika kemudian salah satu datang, kami akan berkumpul untuk kemudian kita bercerita, sharing dan lain sebagainya. Nah, di saat-saat itulah kemudian kami selalu banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh eyang-eyang kami gitu berkaitan dengan kehidupan Kiai Dahlan, karena beberapa eyang kami itu juga sempat, terutama Nyai Dahlan, tetapi kan hampir sama sebenarnya. Jadi saya contohkan, kami sangat istilahnya terinspirasi oleh beliau bahwa seharusnya ini juga menjadi catatan buat Muhammadiyah bahwa
Kiai Dahlan itu dalam mendirikan Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah, beliau itu selalu di samping berdakwah atau berkorban untuk waktu dan ilmunya, beliau juga harta itu dikorbankan. Beliau itu punya kebiasaan, jadi di rumah beliau itu ada kentongan. Kentongan. Dulu tuh Kauman itu kan banyak juragan-juragan batik ya. Nah, beliau itu kalau sudah membunyikan kentongan, orang Kauman itu paham bahwa ini pasti Kiai membutuhkan sesuatu. Mereka akan datang, berkumpul, disitulah nanti Kiai akan melelang barang-barang yang dia miliki. Entah itu almari dan lain sebagainya tuh beliau jual, kemudian uang yang terkumpul itu untuk membangun sekolah atau untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah. Tapi orang-orang Kauman itu juga paham bahwa mereka membeli, tetapi barang-barang itu tidak dibawa, jadi diserahkan lagi kepada Kiai. Suatu saat akan seperti itu lagi. Jadi begitulah Kiai Dahlan. Jadi tidak hanya meminta, tetapi beliau itu juga mengorbankan atau memberikan apa yang dia minta. Itu salah satu apa ya istilahnya contoh keteladanan beliau dalam bagaimana membangun Muhammadiyah. Nah, itu Bu berarti tetap masih sosok Pak Ahmad Dahlan itu tetap masih diceritakan terhadap keturunan-keturunannya. Iya. Jadi tidak hilang ya Bu ya? Tidak. Jadi banyak cerita ya, misalnya kayak ceritanya Nyai Dahlan, bagaimana ketika suatu saat Nyai Dahlan itu sakit, beliau dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ketika beliau sudah sembuh, beliau boleh keluar dari PKI itu mengatakan bahwa karena beliau itu istri Kiai itu sudahlah tidak usah membayar. Tapi beliau tidak mau, hanya beliau pulang, kemudian menyuruh orang PKU mengantarkan kwitansinya. Ketika beliau mau membayar, ternyata uangnya kurang. Dia menyuruh anaknya untuk menjual almarinya, sehingga karena beliau itu selalu berprinsip begini, Kiai Dahlan itu kan sebelum meninggal itu kan berpesan kepada anak cucunya ya, sebenarnya beliau tidak punya apa-apa, yang beliau punya itu hanya Muhammadiyah, maka aku titipkan Muhammadiyah ini padamu, hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Itu sangat kita pegang, sehingga kami itu ya kalau bisa tidak ngerepoti Muhammadiyah ya. Jadi itu sudah ditekankan sejak awal, mulai dari Kiai, Nyai, sampai kemudian kami keturunannya itu bagaimana kemudian kita bisa mensupport Muhammadiyah meskipun tidak selalu dalam bentuk harta, tapi kami mungkin punya pemikiran, punya waktu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cerita-cerita bagaimana kemudian ketika dakwah itu Kiai sakit, kemudian dieleke ya, bahasa Jawanya dieleke oleh Nyai untuk tidak berdakwah. Kemudian Kiai Dahlan itu menjawabnya, kok sekarang di rumahku ada setannya ya gitu. Kemarin itu yang jadi setan itu dokter, ternyata sekarang setannya sudah muncul sebagai istriku. Ya, itulah luar biasanya. Jadi beliau itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan oleh Kiai dan Nyai itu memang kemudian kita coba untuk terapkan di dunia masyarakat. Pertanyaan terakhir Bu, untuk harapan dari Ibu sendiri nih sebagai salah satu keturunan, itu harapannya gimana untuk keturunannya itu sendiri dan untuk Muhammadiyah itu sendiri? Kami tetap konsisten dengan ajaran-ajaran Kiai Dahlan, baik itu yang di luar Indonesia maupun di dalam Indonesia. Nah, kami berharap juga meskipun Muhammadiyah itu juga bukan Dahlanisme ya, tetapi sebenarnya kalau kita mau melengok kembali apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Dahlan, ajaran-ajarannya, sikap-sikap beliau sebenarnya masih sangat relevan untuk kemudian diterapkan di masa kini oleh Muhammadiyah. Nah, ini mungkin harapan kami dari keluarga, makanya kami itu punya pertemuan rutin yang mencoba untuk menghidupkan kembali nilai-nilai pemikiran dari Kiai Dahlan. Muhammadiyah itu kan terbangun dari sikap ijtihad ya, jadi bagaimana kemudian itu selalu kita lakukan. Membumikan Al-Quran itu juga dilakukan oleh Kiai Dahlan, dan satu pesan beliau itu memang kita harus menghidupi Muhammadiyah. Jadi keturunan Kiai Dahlan, saya masih bisa menjamin masih banyak yang kemudian berkiprah di Muhammadiyah, baik dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Makasih Bu udah nemenin saya ngobrol-ngobrol tentang sosok Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekarang saya mau pamit dulu Bu. Terima kasih Bu ya.
Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Konnichiwa. Ahmad Dahlan 大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, saya traveler, sekarang Indri mau keliling kampung Kauman nih. Tapi sebelumnya Indri mau ketemu Bapak Gatot yang akan menemani kita. Yuk ikutin Indri. Assalamualaikum Pak. Salam. Nah, saya Indri dari TV UAD. Ya. Nah, Bapak bisa nemanin saya dan saya traveler untuk keliling-keliling kampung Kauman? Oh bisa sekali. Iya. Nah tapi sebelumnya apa saja sih Pak yang ada di kampung Kauman ini sendiri? Banyak sih yang ada di kampung Kauman, tapi biar lebih menarik kita langsung jalan aja. Oh ya. Oke Pak. Salah satu peninggalan Kiai Haji Ahmad Dahlan berupa SD Muhammadiyah yang dulu didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu gimana Pak? Berdirinya tahun berapa? Jadi untuk sejarahnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kan zaman dulu belum ada sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Hampir semua pendidikan Islam itu selalu pesantren yang itu tidak diajarkan ilmu-ilmu duniawi. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya ide berinisiatif untuk memberikan sebuah pendidikan kepada anak bangsa itu duniawi. Tidak hanya agama tapi juga duniawinya terlibat. Makanya beliau kemudian mendirikan SD Muhammadiyah Kauman yang dulu SD Muhammadiyah Kauman itu hanya untuk putri. Sedangkan untuk putranya didirikan di tempat lain SD Muhammadiyah Suronatan. Mungkin itu ya Pak ya sejarah ringkatnya. Ya secara ringkatnya seperti itu. Nah gimana kalau kita lanjut lagi Pak? Oh boleh. Ini SD Kauman yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang saya ceritakan tadi. Oh iya. Dan di sebelah depannya ada kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh jadi di sini ya Pak ya? Iya. Ini kita mau kemana Pak? Ini kita mau menuju ke rumahnya Kiai Dahlan dan juga ke musolanya Kiai Dahlan. Oh iya. Itu kan namanya Langgar Kidul. Langgar Kidul. Nah
Nah, saya traveler, sekarang saya dan Bapak Gatot ada di depan Langgar Kidul ya, Pak? Ini Langgar Kidulnya, kemudian ini rumahnya Kiai Dahlan. Sampai saat ini masih dihuni oleh keturunannya ya, Pak? Cicitnya Kiai Dahlan sekarang ini. Kalau gitu kita masuk aja ke langgarnya, gimana, Pak? Boleh, kita ke sana. Ya, Pak, naik atas dulu. Nah, ini musolanya Kiai Dahlan. Untuk sejarahnya sendiri itu gimana, Pak? Ya, kalau sejarahnya dari dahulu setiap ulama yang ada di Kauman itu hampir pasti punya musola pribadi. Nah, kemudian begitu juga dengan Kiai Dahlan dan beserta keluarganya itu punya musola pribadi ya di sini nih. Ya, kemudian dulu tidak seperti ini. Musola Kiai Dahlan dulu hanya terbuat dari bambu dan dinding bambu juga. Kemudian karena ada perbedaan pandangan dengan ulama-ulama yang lain waktu itu, nah, akhirnya musola Kiai Dahlan itu dirobohkan. Kemudian Kiai Dahlan sudah hampir putus asa, beliau hendak pergi ke Semarang, tapi dicegah oleh saudara-saudaranya, oleh kakaknya, dan kemudian oleh kakaknya diminta untuk membangun kembali, bahkan dibantu secara finansial untuk membangun lagi, dibangun lebih bagus 2 lantai seperti ini. Dan untuk lantai dulu, lantai yang di atas yang kita injak sekarang ini, itu dulu untuk pengajian, untuk sholatnya itu, untuk sholatnya dan mungkin kajiannya di sini. Kemudian di lantai bawah tadi nanti itu untuk kegiatan madrasahnya. Jadi dulu Kiai Dahlan sebelum mendirikan SD yang tadi kita kunjungi sudah mendirikan madrasahnya, tapi di lantai yang bawah ini ya. Terus untuk fungsinya sendiri, Pak, yang lantai bawah sama atas ini ada bedanya nggak sama sekarang? Sekarang pun masih ada bedanya. Kalau di lantai atas ini sekarang karena memang Kiai Dahlan sudah tidak ada, digunakan untuk pengajian juga, tapi khusus untuk pengajian anak-anak. Nah, itu di sini digunakan untuk pengajian tahfidzul Quran untuk anak-anak. Kemudian di bawah dipakai untuk museum barang-barang pribadinya Kiai Dahlan. Oh gitu ya, Pak. Apa bisa kita lihat langsung ke bawah? Oh, Pak? Bisa. Kita lihat bawah. Nah, saya traveler, sekarang Indri dan Bapak Gatot ada di lantai bawah dari Langgar Kidul ya, Pak ya? Lantai bawah Langgar Kidul. Nah, untuk yang mencetuskan ide membuat ini katanya sebagai museum ya, Pak? Ya, itu museum. Siapa yang mencetuskan ide? Pencetusan ide museum ini itu atas rundingan dari semua keturunan Kiai Dahlan, Yayasan Kiai Dahlan. Anak cucu Kiai Dahlan mendirikan yayasan yang dinamakan Yayasan Kiai Dahlan, dan kemudian punya ide untuk mendirikan museum dan memelihara bangunan-bangunan tinggalan Kiai Ahmad Dahlan ini. Nah, koleksi apa aja sih, Pak, yang ada di sini? Di sini koleksinya memang secara khusus benda-benda pribadi Kiai Dahlan memang tidak dikoleksi, tapi berupa foto-foto dari kegiatan masa lalu. Ya. Pak Ahmad Dahlan itu sendiri ya, Pak? Ini foto, ini yang pertama kali ini dulu majelis pendidikan ini dulu yang sampai sekarang kemudian menjadi Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Iya. Kemudian ini juga ada foto-fotonya istri beliau. Kemudian ada tulisan ini, tulisan pandangan tentang Kiai Haji Ahmad. Iya, sampai sekarang bagi orang-orang Muhammadiyah sangat penting untuk mengetahui ini ya, tulisan Kiai Dahlan, dan ini sebenarnya dalam bahasa Arab aslinya. Oh, tapi jadi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, Pak ya? Iya, aslinya dalam bahasa Arab, dan ini dipampang di tempat di kamar tidur Kiai Dahlan sebagai pengingat bagi beliau sendiri. Foto ini ya, Pak, keluarganya ya, juga. Ini foto bahwa Kiai Dahlan pernah dipakai untuk mata uang. Oh, mata uang. Mata uang ini sangat ada ini 1,1
1,25 sen. Di sini pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah, Majelis Tabligh Muhammadiyahnya. Ini PKO yang akhirnya sekarang menjadi PKU. Nah, ini pertama kali mendirikan dari sini PKU. Oh iya. Ini kita udah lihat-lihat ya Pak koleksi yang ada di museum. Mungkin kita mau kemana lagi nih Pak? Kita jalan lagi. Mungkin ke Langgar Dur. Yang dulu masa kecil Kiai Dahlan ada di sana. Oh gitu. Yuk, mari Pak. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Ini kita menuju ke Langgar Dur ya. Jadi dulu waktu itu ya Dahlan sempat ngaji. Ya, ini kita sudah masuk di gangnya Langgar Dur. Nah, itu ya Pak ya? Langgar Dur ini. Nah, saya traveler, sekarang Indri dan Bapak Gatot ada di depan Langgar Dur ya Pak ya? Langgar Dur, betul, ini Langgar Dur. Nah, untuk sejarahnya Langgar Dur itu sendiri bagaimana Pak? Jadi Langgar Dur sebagaimana ulama yang lain, setiap ulama punya musola sendiri untuk keluarga dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Karena seorang ulama dulu yang staf pengulu itu dulu menjadi diberi tugas untuk mendidik orang-orang di sekitarnya tentang ilmu keagamaan. Nah, Langgar Dur ini salah satu miliknya staf pengulu juga yang waktu itu Kiai Dahlan masih kecil. Belajarnya di sini ya? Belajarnya di sini. Nah, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri juga mendirikan Langgar ya Pak? Iya, setelah beliau nanti besar, kemudian sudah memang tingkatannya sudah bisa dikatakan sebagai ulama, beliau mendirikan lagi di Langgar gitu yang tadi kita kunjungi tadi. Nah, di sini ternyata banyak langgar ya Pak? Iya. Selain dua ini ada langgar lagi ya? Masih ada langgar lagi, nanti ada langgar gitu, kemudian Langgar Dur ini, ada Langgar Az-Zakirin, ada Langgar Al-Faqih, Langgar Ar-Rasyad, Langgar Makmur juga ada, jadi banyak. Langgar yang khusus wanita putri juga ada, Langgar Aisyah itu khusus putri, Langgar Ar-Rasyad juga khusus putri. Dan semuanya masih sampai sekarang masih aktif ya, masih ada. Itu mungkin sejarahnya tentang Langgar Dur itu sendiri, Sohib. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke tempat terakhir ya Pak ya? Ya, kita ke Pungulon saja, di mana dulu Kiai Dahlan bertugas di sana. Bisa langsung aja Pak? Bisa langsung. Kayak gini ya Pak?
ada tangga 2 ini. Ini pengulon itu ya? Iya, pengulon. Kantor pengulon. Nah, saya traveler, sekarang Indri ada di depan pengulon. Mungkin Bapak Gatot bisa jelasin sedikit sejarah tentang pengulon ini sendiri, Pak. Oh ya, jadi pengulon ini dari kata penghulu, penghulu kalau bahasa Indonesia. Orang Jawa bilang susah bilang penghulu, kemudian bilang penghulu. Nah, penghulu. Tempat untuk penghulu ini namanya pengulon, jadi disebut pengulon. Kawedanan Dagang Pengulon itu semacam kantor, mungkin kalau di negeri kita itu Departemen Agama, ya, Kawedanan Dagang Pengulon, sesuatu yang mengurusi masalah agama. Urusan agama ya, Pak. Terus fungsinya itu Pak dulu dan sekarang itu masih sama? Masih sama, masih digunakan. Cuman kalau dulu itu benar-benar untuk fungsi sebagai Departemen Agamanya negeri Ngayu Yogyakarta Diningrat. Tapi karena sekarang sudah ada Republik Indonesia dan sudah punya Departemen Agama sendiri, maka pengulu ini sekarang hanya untuk mengurusi keagamaan di lingkungan keraton saja. Nah, untuk itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri staf di sini juga ya, Pak? Iya, jadi pengulu itu punya banyak sekali staf. Salah satunya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sebagai ketib. Ketib itu kalau dari bahasa Arab katibun, juru tulis. Oh, juru tulis. Orang Jawa bilang katib kan susah, akhirnya jadi ketib gitu. Ketib, jadi beliau salah satu ketib, julukannya Ketib Amin. Ya, dan dulu sebelumnya seluruh komplek di Pengulon ini dipakai untuk penghulu. Dan misalnya ada bangunan di sebelah situ, itu bangunan dulu jadi untuk staf-staf penghulu yang lain, ada abdi dalam penghulu itu karena banyak, mereka boleh tinggal di sana. Tapi sekarang bangunan itu kemudian dipersilakan untuk dipakai untuk umum dan untuk asrama mu'alimat sekarang. Untuk asrama mu'alimat. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit tentang sejarah dari Pengulon. Nah, kita udah keliling-keliling di Kampung Kauman nih. Oh iya Bapak, makasih Pak udah nemenin Indri dan saya traveler keliling Kampung Kauman. Nah, saya pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya traveler, sekarang Indri mau nulis perjalanan kali ini di dalam diary. Jejak-jejak perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didapati dalam ruang Kauman Yogyakarta menjadikan antara keduanya tak terpisahkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak pernah bisa lepas dari Muhammadiyah, gerakan pembaharuan, dan pemikiran Islam modern. Wafatnya Kiai tak berarti turut menghilangkan rekam jejak hidup dan pemikirannya yang setelah sekian puluh tahun tetap terperangkap dalam ruang-ruang Kauman. Ruang-ruang yang senantiasa menyimpan ingatannya untuk generasi penerus. Ruang-ruang yang kita dapat menyerap semangat dakwah dan pelajaran darinya. Bukan hanya untuk generasi penerus Muhammadiyah, bukan hanya untuk kami, tapi untuk generasi kita, untuk seluruh umat Islam di dunia. Nah, Sobat Traveler, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan salah satu keturunan dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita juga mengelilingi Kampung Kauman. Setelah itu kita melihat bangunan-bangunan yang berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, saya pamit dulu. Tetap saksikan Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan.